Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita masih diberi kehidupan, bisa menghirup udara yang segar, masih bisa bernafas, masih bisa minum air yang dingin, diberi keselamatan, kedamaian, kenyamanan, semua itu karena Allah masih lagi maha. Dengan bersyukur insyaallah kita akan diberikan keberkahan dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini sengaja untuk saya sampaikan topik judul Quran karena hari ini malam 17 Ramadan. Hanya untuk mengingat, tidak ada perintah untuk memperingati, tapi supaya kita reminder, supaya kita ingat kembali bahwa kita ini diberi petunjuk oleh Allah. Jadi Allah sudah berfirman, tadi saya sebutkan bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, manusia itu siapa saja, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, Afrika, Asia, Australia, Amerika, bahkan di planet bumi semua. Kalau mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, memang dia sebagai manusia diberikan petunjuk, yaitu namanya Al-Quran. Jadi Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuai firman Allah ya dalam surah Qiyamah ayat 17-18 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Ibu bapak sahabat yang saya hormati, dari Al-Quran itu kita memang diperintah, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ulang, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Iqra' itu adalah fi'il amr atau kalimat perintah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena Allah sudah menciptakan kita semua ini, maka kita membaca. Tapi waktu dulu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu ini belum ada teks, ya. Belum ada teks karena memang wahyu pertama belum ditulis. Maka yang dibaca itu adalah bukan teks. Maka Al-Quran teksnya itu sebenarnya baru, yang kita baca itu baru kandungannya 5%, yang 95% itu di dalamnya. Misalnya ada ayat yang berhubungan dengan pasangan, setiap sesuatu itu berpasangan. Misalnya kalau manusia ya pasangan antara
pria dan wanita. Nah ini untuk masuk ke dalam, ini memerlukan dari ilmu psikologi, mungkin ilmu astronomi, kemudian ilmu sosiologi, ya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kenapa? Misalnya sebagai contoh, kita harus dalam berpasangan suami istri itu kuncinya harus belajar memahami perbedaan. Ternyata kalau para ahli dalam neuroscience, wanita itu sehari semalam yang dikeluarkan kata-katanya sekitar 20.000 kata. Sedangkan kalau pria itu hanya 7.000 kata misalnya. Nah ini kalau sudah saling memahami, misalnya seorang ibu ditinggal pergi suaminya, kemudian WA-nya ini online, ya, di WA nggak jawab-jawab, paling-paling jawabnya cuma oke, padahal istrinya sudah jawab pertanyaannya sudah puluhan kalimat, tapi jawabnya suami hanya oke. Itu memang sunatullah. Kalau saling memahami nggak ada masalah, tapi kalau nggak memahami, suami saya kok begini ya, sudah WA 2 kali, 3 kali sampai 5 kali, panjang lebar, kali luas, panjang lebar sama dengan luas kok hanya membalasnya oke. Kalau memahami tidak akan marah. Misalnya demikian, belum yang lain. Kalau wanita itu hormon estrogennya kalau usia sekian sudah tidak berkurang lagi, kalau laki-laki testosteronnya masih ada terus, lah itu harus ada ilmu yang mendalami tentang itu. Misalnya ayatnya cuma berpasangan tiap segala sesuatu, belum yang lain. Oleh karena itu maka tugas kita mengingatkan bahwa kita Al-Quran selaku petunjuk kita untuk manusia, maka dalam istilah kita nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Jadi kitab suci ini kalau kita merujuk istilah kepada peristiwa penting turunnya wahyu pada Rasulullah Muhammad SAW, itu memang Allah menurunkan pada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur. Adapun awal turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan, sebagaimana yang saya kutip dalam surah Al-Baqarah 185 tadi. Nah, oleh karena itu, ya, kalau di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dan Al-Quran itu penuh berkah di ayat yang lain, maka semoga kita juga selalu mendapatkan berkah dari Al-Quran sehingga kita sepanjang tahun itu mendapat berkah terus. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran, ya, secara berangsur-angsur kurang lebih yaitu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di di Madinah. Jadi sudah disebutkan, ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, ya, itu turun di Makkah, kemudian yang 10 tahun itu di Madinatul Munawwarah. Nah, untuk memperkuat hati Rasul serta menghilangkan sifat pesimis dalam menyampaikan dakwanya kepada orang-orang musyrik, maka setiap ada cobaan dakwah, Al-Quran turun memberikan solusi dan penawar sehingga memberi ketenangan dan memperteguh kembali hati beliau, memberikan pelajaran bagi kita bahwa untuk sampai kepada tujuan haruslah melewati proses, tidak mungkin instan langsung jadi. Jadi segala sesuatu itu proses, Pak. Seperti Rasulullah itu baru menyampaikan setelah Rasulullah mengalami. Setelah Rasulullah itu mengalami dulu, baru menyampaikan, termasuk Rasul-Rasul yang lain. Maka kita itu harus istilahnya juga mengalami. Nanti kalau sudah mengalami, membaca itu sudah memahami. Akhirnya baru kita menyampaikan. Hadirin yang berbahagia. Sebab apa? Orang-orang kafir dahulu sudah mengatakan, ya, disebutkan dalam suatu ayat, ya, surat Al-Baqarah ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup mata kalbunya, ya. Kebalikannya orang beriman itu orang yang sudah terbuka mata hatinya. Orang kafir adalah kan kafaro itu yukafiru, kafir itu adalah
tertutup. Ada bahasa kiper itu penutup gawang, cover adalah penutup buku. Jadi orang kafir itu mengatakan seandainya ya, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada sekali saja? Kok tidak turun sekali saja? Kok tidak berangsur-angsur kan begitu ya? Ya karena memang begitulah kehendak Allah, dan itu memang ya namanya Quran itu kan sesuatu energi yang sangat luar biasa. Maka di ayat lain disebutkan kalaupun Al-Quran itu diturunkan di gunung, gunung ini akan hancur dulu. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini ayat metafora, ayat siloka, ayat amsal. Energi makna dari Al-Quran itu sangat luar biasa kalau kita mau memahami dalam kita belajar Al-Quran. Ini yang berbahagia kaum muslimin wa muslimat rahimahullah, dan mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya memang kita mengerti tentang apa itu yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu mukjizat yang terjaga abadi berkelanjutan, bahwa Al-Quran itu selalu murni, suci, terjaga ya. Dalam surah 15 ayat 9 itu ya, bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah sendiri dalam kesuciannya. Selanjutnya mukjizat Al-Quran itu mengarah kepada pembukaan hati dan penundukan akal, karena itu daya pengaruhnya lama bertahan. Dan beragama itu harus pakai akal ya. Maka orang gila, orang tidur itu tidak kena hukum karena dia tidak berakal. Maka dalam surat 10 ayat 100 Allah murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Nah, orang yang menggunakan akal ini disebut adalah ulul albab, orang yang mau berpikir. Semua orang punya akal, tapi tidak semua orang menggunakan atau mau menggunakan akalnya. Nah, ibadah yang berbahagia, mukjizat Al-Quran itu terdiri dari berbagai macam dimensi. Misalnya dari bahasa dan susunan redaksinya, ya secara ijaz lughawi itu sejarah telah menyaksikan bahwa bangsa Arab pada saat turun Al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini, baik sebelum dan sudah mereka dalam bidang kefasihan bahasa atau balaghah. Mereka juga telah menambah jalan yang belum pernah diinjak orang lain dalam kesempurnaan menyampaikan penjelasan atau al-bayan, keserasian dalam menyusun kata-kata serta kelancaran logika. Dan di sana waktu itu ya syair-syair ya para penyair sangat luar biasa pinternya. Maka Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Oleh karena itu bangsa Arab telah mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra, karena sebab itulah Al-Quran menantang mereka. Padahal mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak bisa dicapai orang lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, syair atau prosa ya, memberikan penjelasan dalam langgam sastra dan yang tidak sampai pada orang lain mungkin belum bisa. Namun walaupun begitu mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Al-Quran kan sangat luar biasa kalau kalian membaca itu ya. Mungkin di akhirnya itu pakai semua, mungkin di akhirnya pakai in semua, indah sekali. Dari segi ilmiah, pemaknaan mukjizat Al-Quran dalam segi ilmiah diantaranya adalah dorongan serta stimulasi Al-Quran kepada manusia untuk selalu berpikir keras atas dirinya sendiri dan alam semesta yang mengitarinya. Sering saya sampaikan bahwa kita manusia ini simetri dengan alam semesta, maka yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya ya, beserta pada orang itu adalah berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak kepada petunjuk Al-Quran itu. Dan Al-Quran memberikan ruang ya, sebebas-bebasnya pada pergaulan pemikiran ilmu pengetahuan, sebagaimana halnya tidak ditemukan pada kitab-kitab agama yang lain. Karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Al-Quran dalam mengemukakan dalil-dalil atau argumen serta penjelasan ayat-ayat itu selalu ilmiah. Ya, menyebutkan isyarat-isyarat ilmiah yang sebagiannya baru terungkap pada zaman atom, planet dan penaklukan angkasa luar sekarang ini. Ya, karena memang ayat Al-Quran itu kan guna ya, umul kitab
ya, wa ukhra mutasabiyat, di samping umul kitab ya, muhkamat, dan ada yang mutasabiyat. Dan mutasabiyat ini jumlahnya lebih banyak. Kalau muhkamat itu mungkin hanya ratusan, tapi kalau yang mutasabiyat itu adalah ribuan. Oleh karena itu memang kita yang rasikhuna fil ilmi, yang maju dalam ilmu, itulah nanti yang akan bisa mendalami atau membedah isi-isi Al-Quran, yang dimana mungkin ada ayat ya tanazzalul amru, di antara planet-planet nanti ada naik turun. Suatu saat nanti antar planet mungkin dari Saturnus, Uranus, Neptunus itu bisa dengan ke bumi ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Maka hai manusia dan jin, kalau kamu mau menembus ke langit silahkan, tapi dengan sultan. Sultan itu adalah ilmu teknologi, ya, sains dan kekuatan yang ada dalam manusia. Maka sekarang NASA itu sudah keliling di angkasa sana, sudah membuat stasiun angkasa luar. Di sana juga sudah ada riset dan lain sebagainya. Dan itu tantangan bagi generasi kita yang akan datang untuk mengembangkan ilmu astronomi, kosmologi dan lain sebagainya, yang dimana itu adalah untuk menunjang kehidupan manusia, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian isyarat tentang sejarah tata surya misalnya, itu Allah sudah juga memberikan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan tata surya ya, karena kita ini di bumi kita ini dari bagian dari tata surya. Kemudian tata surya kalau masuk galaksi itu hanya satu titik bintang, kelip-kelip matahari kita ya. Kalau galaksi masuk super cluster mungkin ya sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itulah luasnya semesta yang Allah ciptakan. Maka sebetulnya Allah itu adalah kecerdasan tanpa batas, termasuk di dalam semesta ini. Juga dalam hal sidik jari pun itu semua manusia di Jakarta itu berbeda rupanya, kemudian warna kulitnya itu mungkin bisa sama, tapi kalau perkataan, modulasi suara, kemudian wajahnya dan sidik jarinya itu oleh Allah dibedakan, tidak sama. Dan itulah tanda-tanda atau ayat-ayat yang dari Allah. Dan Allah juga mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa makin ke angkasa itu makin tidak ada istilah oksigen, dan itu sudah ada dalam Al-Quran juga. Maka saya tekankan, yang terakhir saya tutup dengan ayat, yaitu surat 6 surat Al-An'am ayat 125. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu yaqul kharaja kana ma yas'atu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, karena orang tadi ingin petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, atau dia dalam keislaman atau dalam kepasrahan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaiki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sahabat dan Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita semua setelah diberikan petunjuk Al-Quran, ya kita tadarus membaca itu harus berkelanjutan, karena Al-Quran turun berangsur-angsur. Al-Quran 6.236 ayat, dan itu kita harus pelajari dari sedikit, insya Allah akan memberikan kedamaian pada kita, dan kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Kita paham nanti jalan pulang, karena kita ini sebenarnya adalah makhluk rohani yang difasilitasi tubuh oleh Allah. Maka tubuh ini harus bisa menghantarkan sang jiwa dalam diri kita ini kembali pada Allah dalam keadaan mutmainnah. Demikian, semoga ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri dan hadirin semuanya. Nasruminallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ya, rotasi,
kemudian di situ ada siang malam, ternyata ada yang menggerakkan. Nah ini, maka kalau kita menyadari ternyata kesadaran indera, kesadaran akal yang di situ ada ilmiah, ternyata juga berbeda. Maka yang kita tumbuhkan adalah kesadaran yang ada di dalam. Ibu bapak yang saya hormati, dalam Al-Quran sudah disebutkan, ini ayat yang sering kita bahas juga, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda dari Allah bagi orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Semua orang punya akal, tidak semua orang menggunakan akal. Siapakah itu ulul albab? Ialah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Ulul albab adalah orang yang zikir itu mengingat Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring, dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oh, penciptaan langit dan bumi itu ternyata tadi ada siang dan malam. Siang itu ada api yang besar, nar, disimbolkan dengan matahari. Maka dia menyebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah yang Maha Suci, tidak ada penciptaanmu yang sia-sia. Faqina adzabannar, maka saya berlindung dari sanksi atau siksa nar. Nar, matahari kan simbol dari nar, dari penderitaan panas. Karena dia memikirkan siang dan malam, ternyata setelah melihat nar yang di atas seperti itu panasnya, dia supaya berhitung. Itulah bagi orang-orang yang ulul albab. Dan zikir itu ternyata ya berdiri, duduk dan berbaring. Maka Rasulullah pun juga seperti itu. Ya, Rasulullah itu mengalami dulu, ya, dia berkorban, ya, di dalam gua itu ya zikir, ya ingat Allah dan lain sebagainya. Setelah mendapat wahyu baru menyampaikan. Maka agama ini bukan teori dan bukan informasi. Kadang kita ini ya agak latas sedikit kalau ingin mencari ceramah yang titelnya panjang, lulusan ini, padahal dia belum mengalami, umurnya masih sedikit. Suruh menerangkan rumah tangga, belum rumah tangga. Suruh menerangkan bekerja yang halalan thayyibah, mencari rezeki, dia belum bekerja, baru lulus misalnya gitu. Kadang padahal Islam itu praktikum. Semua Rasul itu mengalami dulu baru menyampaikan. Kalau cuma menyampaikan belum mengalami, itu namanya teori atau informasi. Oleh karena itu maka kita kadang ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit harus mengikuti salafus saleh yang berhubungan dengan ibadah mahdhah seperti wudhu, sholat, ya, dan mungkin umroh, haji dan tidak masalah. Tapi yang berhubungan dengan teknologi, ilmu pengetahuan untuk mengetahui hilal dan lain sebagainya, itu harus mengikuti perkembangan ilmu yang lebih up to date. Tidak semuanya harus menuju ke sana. Maka kadang ada orang ya memang yang mengatakan kalau menyerupai satu kaum itu seperti mereka. Ini yang melanggar hukum. Kalau menyerupai kaum yang lain itu bikin pesawat yang bermanfaat untuk mengangkut orang haji. Kaum yang lain itu bisa jadi pilot, bisa jadi angkasawan. Itu kita meniru mereka tidak apa-apa. Jadi kita jangan digebiahu ya, sehingga umat Islam itu menjadi rendah ilmunya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya, in kuntum a'launa. Kalau kamu itu betul-betul beriman, kamu akan lebih tinggi. Ya tinggi peradabannya,
dan juga tinggi ilmunya, tinggi pengetahuannya dan luas. Karena maka ilmu itu harus bisa meluaskan wawasan, ilmu itu harus bisa membuka mata kalbu kita. Seperti tadi bahwa kesadaran spiritual itulah yang penting, karena manusia kadang paradok hanya memikirkan materi tapi tidak memikirkan apa yang ada di dalam. Nah, Ikhwanuddin yang berbahagia, oleh karena itu di dalam sejarah Nabi sudah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bahwa siapa yang dikehendaki Allah baik, dia itu akan paham agamanya. Dan paham agama sini mengandung juga awaluddin ma'rifatullah, bahwa awalnya agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, itu Tuhannya juga kadang hanya persepsi menurut pikirannya sendiri. Misalnya merusak warung orang, ya, itu mengatasnamakan Tuhan. Lah Tuhannya Tuhan siapa? Tuhan itu pengasih penyayang, misalnya demikian. Jadi Tuhannya hanya Tuhan persepsi dalam pikirannya. Tuhan itu pengasih penyayang, di mana kita suruh berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan itulah rahmatan lil alamin. Misi daripada Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil mutakin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, tapi semua rahmatan lil alamin. Karena kita ini bangsa yang sudah satu tubuh, ini semua makhluk rohani, dan kita tahu sendiri kita usaha apa, itu yang datang kepada kita memberi rezeki lewat orang lain, itu bukan hanya yang bajunya sama dengan kita, siapa saja. Itulah namanya, ya, Islam itu universal, humanis. Kita tidak bisa hidup sendiri dengan hanya baju, sama-sama bajunya. Akhirnya apa? Kita harus menghormati sesama karena kita adalah rahmatan lil alamin. Demikian pagi hari ini, semoga ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri dan hadirin semuanya. Nasrul minallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.